Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kasus pembobolan rekening nasabah salah satu kantor cabang Bank Negara Indonesia atau BNI di Jawa Barat senilai 204 miliar rupiah. Nah, ini terjadi pada rekening dorman atau rekening pasif. Namun, pihak otoritas jasa keuangan ini menyebut bahwasanya pembobolan itu terjadi pada rekening aktif. Nanti kita cek apakah ini benar rekening dorman atau rekening aktif yang dikatakan oleh OJK. Artinya bukan hanya rekening dorman saja, begitu jika memang rekening aktif pun ini juga beresiko untuk disalahgunakan. Nah, dengan adanya kasus ini tentunya mengakibatkan terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem keuangan. Nah, mengapa tentunya rekening aktif maupun pasif ini rawan untuk dibobol dan pencegahan apa yang tentunya bisa kita lakukan sebagai nasabah dan apa yang harus dilakukan agar sistem keamanan perbankan ini terjamin dan nasabah tidak khawatir. Kita akan bahas dalam Arah Angin edisi malam hari ini dengan judul pembobolan rekening bank salah siapa? Tanda tanya. Nah, itu yang kita nanti akan bahas bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio TVRI. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Mas Pratama Persada dari Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC. Ya, Mas Tama, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, selamat malam. Dan juga ada sebelah kanan saya Mas Trioksa Siaan, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Mas Oksa, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami yang tentunya malam hari ini hadir pula di studio TVRI Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Bang Muhammad Haikal. Bang Haikal, terima kasih sudah bergabung. Kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk. Selamat malam Bang Haikal. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Saya langsung ke Mas Tama terlebih dahulu, mungkin nanti ditanggapi oleh Bang Haikal dan juga Mas Oksa. Artinya beberapa saat lalu Polri menyebut bahwasanya ini adalah kasus pembobolan terjadi pada rekening dorman atau rekening pasif. Dan OJK ini tentunya memastikan bahwa pembobolan terjadi pada rekening aktif. Jadi artinya ini seperti apa, Mas? Bisa diterangkan? Ya gini, sebelum nanti Komisi 11 juga. Kalau menurut saya pernyataan OJK ini agak membuat gaduh ya gitu. Kenapa? Karena memang nggak ada rekening dorman yang bisa ditransaksikan. Semua rekening yang bisa ditransaksikan itu pasti rekening aktif. Rekening ya kan? aktif? Pasti rekening aktif gitu, ya kan? Kenapa? Karena ketika status rekening itu aktif, dia baru bisa dilakukan transaksi, mau transfer, mau debit, mau nambah isinya dan lain-lain gitu. Nah, masalahnya rekening dorman itu ketika dia tidur ya, dia itu sebenarnya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ditambahin duitnya atau mau ditransfer nggak bisa. Ini rekening ini diem aja, idle aja gitu. Oleh karena itu, kenapa kok para penjahat itu membutuhkan para pimpinan cabang bank? Kenapa penjahat itu membutuhkan orang IT bank? Kenapa penjahat itu membutuhkan manajer yang ada di bank? Karena artinya untuk akses mereka tadi, membutuhkan otorisasi untuk buka rekening dorman ini supaya bisa aktif. Nah, setelah rekeningnya itu aktif, baru bisa ditransaksikan. Mau transfer ke bank A, bank B, bank C, terserah gitu. Tapi memang itu rekening yang bisa ditransaksikan itu adalah rekening yang memang harus aktif gitu. Aktif terlebih dahulu. Tapi sumbernya dari mana? Apakah itu sumbernya memang rekening aktif yang beneran atau rekening yang sudah dorman? Karena kita lihat ya 204 miliar itu sampai detik ini ada nggak merasa kehilangan? Nggak ada. Yang klaim itu duit saya itu nggak ada. Kenapa? Karena si penjahat itu sudah tahu bahwa rekening tersebut sudah idle selama bertahun-tahun, kemudian ketika dicari orangnya nggak ketemu, dicari ahli warisnya nggak ketemu gitu, sehingga tidak ada yang bisa mengklaim duit tersebut. Sehingga si penjahat akan merasa aman kalau duit itu diambil sama dia. Nah, itulah dilakukan gitu. Sebetulnya kalau untuk tingkat kerawanan ini sebetulnya kalau untuk rekening dorman tadi tidak terlalu rawan karena itu tadi aksesnya ada pihak-pihak tertentu saja begitu yang bisa. Sebenarnya rekening dorman itu lebih aman ya. Lebih aman dibandingkan rekening aktif. Karena sebenarnya nggak bisa diapa-apain rekening dorman itu gitu. Artinya apa? Nggak bisa sembarangan orang ngambil gitu. Kemudian kalaupun ada yang punya, ya kan? Kalaupun ada yang punya, nggak bisa tiba-tiba dia nge-transfer duitnya dari rekening yang sudah terlanjur didormankan. Contohnya kemarin PPATK mendormankan berapa? 25 juta rekening orang Indonesia gitu, ya kan? Bisa nggak kita transfer? Nggak bisa, kita harus ke bank dulu, kita ngeproses, bawa KTP, dibuka akunnya gitu, setelah aktif baru bisa ditransfer gitu. Berarti ini permainan orang dalam, oknum orang dalam artinya? Kalau dalam hal ini pasti ada permainan orang dalam, nggak akan ada nggak gitu. Kecuali ya kalau misalkan mereka punya tim IT yang jago hacking gitu ya, kemudian dia masuk, dia buka
sistem banknya berarti sistem banknya yang lemah gitu. Tapi dalam sistem yang kemarin terungkap sama polisi itu adalah penjahat yang pasti melibatkan orang dalam, nggak mungkin nggak. Oke, Mas, ini artinya rekening dorman itu adalah rekening yang tidak bertuan begitu ya? Bisa dijelaskan? Atau... Bisa jadi itu bertuan gitu. Kenapa? Mungkin orangnya lupa punya rekening tersebut, atau mungkin orangnya memang nganggap bahwa itu hanya tabungannya dia saja gitu, sehingga tanggung jawab bank sebenarnya untuk mencari ini rekening yang sudah ide lama ini, yang sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ini punya siapa gitu. Jadi ini pasti ada tuh, nggak mungkin tiba-tiba duit ada kan, pasti ada orangnya. Nah, tapi selama ini tidak dilakukan. Kadang konfirmasi itu dari pihak mereka bilang bank sih melakukan ya, bank melakukan begitu. Tetapi apakah melakukannya itu benar-benar melakukan secara aktif? Itu kita nggak tahu, kan kita nggak pernah dapat laporannya, ya kan? Nah, artinya sebenarnya memang kewajiban bank untuk ngejar nih ketika ada rekening isinya banyak, isinya ada 200 miliar, ada 300 miliar gitu. Kan harus dicari yang punya siapa nih, ya kan? Ketika dicari yang punya siapa, kemudian dari KTP-nya ketemu orangnya, kalaupun orangnya nggak ada, cari ahli warisnya. Ketika ahli warisnya nggak ada, kemudian dicari nggak ada yang punya ini, ya harusnya jangan didiamkan di bank dong, kasih ke negara dong, balikin ke negara, dimanfaatkan negara. Jadi harta kekayaan negara, bukan dianggurin di bank aja. Yang mungkin sewaktu-waktu nanti ada penjahat-penjahat kayak gini yang bisa ngambil duit itu. Baik, saya langsung ke Mas Oksa sebelum nanti Komisi 11 Bang Haikal akan menanggapi terkait hal ini. Mas Oksa, artinya ini tadi harusnya bank mengejar begitu ya, artinya mengejar siapakah pemilik dari rekening dorman agar tidak terjadi seperti kasus pembobolan ini. Tapi sehingga pada akhirnya tadi aturan juga harus jelas, apakah ini butuh renggang waktu berapa untuk kemudian nanti diserahkan ke negara jika memang tidak ada tuan ini tadi. Bagaimana kemudian Anda melihat terkait dengan kasus pembobolan rekening dorman ini? Ya, kalau pertama kita melihat tadi kan sudah ada klarifikasi juga gitu kan, OJK sudah memanggil pihak BNI bahwa rekening ini adalah rekening aktif kan begitu. Karena memang yang bisa ditransaksikan itu adalah rekening aktif. Yang sudah diaktifkan tadi kata Mas. Betul, sudah diaktifkan dulu baru bisa ditransaksikan. Bila masih dorman sebenarnya relatif aman. Karena kan memang masih pasif gitu, nggak bisa ditransaksikan kan seperti itu. Artinya ini harus diaktifkan dulu atau memang dia rekening aktif baru ini bisa ditransaksikan. Yang pertama seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tadi sudah dijelaskan juga gitu. Bisa jadi ada keterlibatan orang dalam. Nah, bila kita lihat dari rilis berita bahwa memang ada tersangka juga dari orang dalam bank, kan begitu. Itu yang terjadi. Tidak bisa sewaktu-waktu tanpa ada yang misalkan dari rekening dorman, tidak ada yang mengaktifkan, kan begitu. Barulah ini bisa dipindahkan kemana-mana. Nah, inilah tentu menjadi suatu evaluasi juga bagi perbankan. Apa yang perlu dievaluasi artinya? Yang perlu dievaluasi adalah bagaimana memanage rekening-rekening tadi, terutama yang tidak bertuan tadi, meningkatkan lagi komunikasi, ini rekening ini punya siapa, kan begitu. Selama ini belum dilakukan oleh pihak bank? Nah, ada mungkin yang sudah melakukan, tapi ini bisa menjadi suatu pelajaran, kan begitu. Bahwa bank harus lebih aktif lagi, bagaimana ketika ada rekening yang dikatakan jumlahnya dalam jumlah yang besar, mungkin akan masuk ke rekening dorman tadi, bank harus sudah mulai komunikasi ini punya siapa gitu, aktif ke sana. Dan juga di dalam kontrol internal itu juga harus sudah mulai dibenahi, kan begitu. Artinya akses kepada rekening tersebut itu tidak bisa lagi hanya seperti tadi, ini ada oknum A, oknum B bisa langsung mengakses, membuka, sehingga apa? Ini terjadi kong kali kong. Nah, ini tentu menjadi perhatian bagi perbankan khususnya. Harus menjadi perhatian bagi perbankan. Bagaimana kemudian Komisi 11 melihat kasus pembobolan ini, Bang Haikal? Ya, ini jujur aja cukup merisaukan ya, sebab bisnis perbankan ini kan bisnis trust, bisnis kepercayaan. Kita ini perlu tidur tenang. Kenapa dulu orang dibikin bank ini kan supaya nggak nyimpen duitnya di bawah bantal gitu kan, taruh di si bank, kita tahu tenang, malah ada return tambahan. Nah, tapi ada yang menarik tadi disampaikan sama Bung Pratama ini. Ada yang mungkin merasa uangnya nggak kecurian. Nah, ini kan kemarin itu waktu ada sempat heboh soal PPATK memblokir rekening, itu kan juga ada prasangka bahwa kadang-kadang rekening dorman ini dipakai buat transaksinya orang lain. Jadi belum tentu transaksi si pemilik rekening. Nah, ada yang pakai buat pencucian uang, ada yang pakai buat urusan perjudolan, atau pencucian hasil perjudolan ataupun yang lain-lainnya lah. Gitu. Nah, bisa jadi si pemilik rekening ini nggak tahu menahu. Dia nggak tahu ada uang masuk, dia nggak tahu ada uang keluar.
Nah, tadi kalau memang ada keterlibatan daripada pihak karyawan dari bank, artinya ini harus ada yang diperbaikin dari segi manajemen atau SOP-nya dari rekrutmen banknya atau pengawasan dari banknya sendiri. Saya ini melakukan banyak komunikasi juga pas dengan kejadian ini kan tentu kita harus menjaga bahwa sistem perbankan kita adalah sesuatu yang aman dan nyaman. Gitu kan. Nah, hari ini OJK sedang menyusun POJK untuk menyikapi tentang rekening-rekening dorman. Karena hari ini terkait rekening dorman, masing-masing bank itu punya kebijakannya sendiri-sendiri. Oh, memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Masing-masing menentukan yang ini misalnya dianggap dorman kalau dia tidak aktif sekian lama. Ada yang menentukan 6 bulan, ada yang mungkin sekian bulan, ada yang setahun bahkan. Dan untuk diaktifkan kembali ada yang mewajibkan harus ada setoran tambahan, ada yang cukup pakai surat, macam-macam. Kayak saya pun ada rekening-rekening yang misalnya pas kita mau pakai, oh ternyata sudah dorman, yang minta kita tanda tangan. Ada yang harus pakai setor uang. Berarti selama ini belum ada aturan terkait hal itu ya? Aturan spesifik yang merata enggak. Jadi kelihatannya ini semua sekarang kebijakan masing-masing bank. Bahkan ini yang menjadi pertanyaan, kalau memang tadi seperti disampaikan, kalau nggak pakai orang dalam berarti ada yang punya informasi sangat canggih atau punya sistem informasi canggih. Nah itu kan cuma dua. Dia bisa mempenetrasi sistem perbankannya, IT perbankan, atau pada saat perbankan bertukar informasi dengan pihak lain. Bisa dibeli ke hacker atau seperti apa artinya? Ya, satu bisa pakai hacker. Nah, hacker ini kan nyurinya bisa di berbagai tempat. Dia kalau misalnya mau masuk ke banknya sulit, mungkin dia nyari pada saat dia lagi pertukaran data ke tempat lain. Nah, mungkin di dalam perjalanan bisa dicuri. Sama kan? Kalau kita lihat film-film, duit dicurinya itu lagi dalam perjalanan, bukan pas di berangkas gitu kan. Paling enak nih di jalan yang jaga cuma 2-3 mobil gitu. Nah kan sama aja. Dalam perjalanan di digital highway ini mungkin dia bisa tarik. Nah, ini kan sistem ini sekarang berarti harus kita kawal lebih ketat lagi. Ternyata yang mungkin selama ini kita anggap sudah cukup aman, ternyata kurang aman. Dan kenapa yang harus menjadi pertanyaan, kok terakhir ini agak lebih sering kejadiannya. Nah ini tentu kita harus pertanyakan kepada otoritas keuangan. Saya udah komunikasi sama, kan otoritas keuangan ini ada 3. Satu ada BI, ada OJK, dan satu lagi ada LPS sebetulnya sebagai penjamin. Nah kalau saya tanya ketiga-tiga ini fungsinya agak berbeda semua. Hari ini mungkin yang paling tepat untuk kita tanya adalah OJK. Karena kalau BI ini kan mengawasi secara umumnya. Kalau yang secara direct itu OJK dan dia bisa menentukan regulasi terhadap bagaimana pengawasan bank dan bank terhadap rekening-rekening tersebut. Nah kita juga minta kepada OJK supaya nanti mereka bisa membuat aturan yang seragam, tentu terhadap security, data, security dan pengawasan dormant account ini. Dan bagaimana seperti tadi kan, dulu kita ini sebenarnya udah tahu bahwa kan banyak rekening-rekening dormant ini yang harus juga dihabiskan. Kalau kita nunggu, harus dihabiskan dalam arti gini, dia kalau dibiarkan di dalam perbankan, ini menjadi beban untuk sistem perbankan, sekian puluh tahun baru bisa diambil asetnya seperti tadi yang disampaikan Bung Pratama. Itu sebetulnya ada undang-undangnya, itu kalau nggak salah di KUH Perdata itu bisa disita jadi barang negara, itu setelah 30 tahun, unclaimed asset. Nah itu setelah 30 tahun baru bisa ditarik, nah selama 30 tahun bayangkan, itu menjadi bebannya perbankan. Nah, kalau kita lihat di tahun 2019, kalau nggak salah itu rekening bank itu baru ada sekitar 300 juta. Hari ini udah sekitar 600-an, tembus 600-an. Semenjak negara juga banyak memberikan bantuan, macam-macam bantuan lah, bansos dan seterusnya. Itu kan banyak yang diberikan melalui rekening. Jadi banyak orang yang buka rekening sekali aja gitu kan, untuk menerima bansos, terus nggak aktif lagi. Nah, kebayangkan itu banyak sekali rekening yang ada di luar situ. Jadi dalam waktu 5 tahun aja itu sudah lipat 2. Kalau kita terus memberikan bantuan-bantuan nanti dan program pemerintah kan pasti banyak ya. Kemungkinan ini akan nambah lagi angkanya. Terus bertambah artinya ya. Pada periode-periode sebelumnya kan kita juga tahu bank itu menerapkan misalnya biaya admin. Dulu pernah saya ingat saya dulu di Komisi 6. Kita tahu nih bahwa mereka men-charge admin itu memang kita sengaja biarkan supaya nanti lama-lama saldonya akan habis setelah sekian waktu yang cukup panjang. Ini memberi waktu, kalau memang Anda punya rekening, tapi kalau saldonya banyak sih nggak bisa habis juga kan, kalah sama bunga. Tapi kalau yang saldo minim-minim, ini banyak loh yang punya saldonya benar-benar di bawah 100 ribu itu banyak. Malah kalau nggak salah mayoritas account-nya di bawah 100 ribu. Di bawah 100 juta aja kalau nggak salah jumlahnya tuh 70% dari semua rekening.
Nah, itu lama-lama akan habis sehingga dia nggak membebani sistem perbankan. Sistem IT ini kan juga mahal ini buat perbankan maintenance, gitu kan. Apalagi kita mau minta security-nya semakin canggih, melawan semakin kita maju di dunia digital. Kriminalnya juga banyak pindah di dunia digital. Tapi kita nggak lihat lagi orang datang ke bank bawa pistol segala macam untuk todong, kan udah nggak ada. Mereka main tak-tok. Tahu-tahu kita dengar ada duit 200 miliar atau berapa ratus miliar gitu kan. Nggak ada lagi tembak-tembakan di luar itu kan. Oke, kita konfirmasi dulu ke Mas Tama. Artinya Mas Tama ada kemungkinan dua nih. Selain juga keterlibatan Ordal yang sudah kita bahas secara bersama-sama, kasusnya sudah nyata begitu, 204 miliar ini. Artinya ada kemungkinan juga hacker juga bermain kayak gitu atau untuk jadi gini, kasus sebenarnya ada, kalau secara normal ya, ada 4 pihak yang bisa mengetahui rekening dorman ini di bank tersebut. 4 pihak, siapa aja selain kepala cabang? Yang pertama adalah unit operasional, teller. Teller itu dia bisa tahu bahwa rekening itu dorong apa enggak. Mereka bisa ngecek kalau iseng itu yang ngecek, dia bisa tahu tuh karena dia punya akses ke core banking. Yang kedua, pimpinan cabang. Itu pimpinan cabang, wakil pimpinan cabang itu mereka juga bisa tahu karena biasanya ada laporan audit rutin bahwa mereka tahu ada berapa rekening dorman di dalam banknya. Makanya, padahal audit rutin sudah dilakukan ya. Artinya ini kan juga iya, tapi kan harus dilaporkan sama pimpinan di cabang tersebut gitu ya kan. Kemudian yang ketiga adalah divisi IT. Orang IT itu ngerti, yang bisa masuk core banking itu mereka bisa ngerti. Kalau mereka iseng, mereka bisa ngecek, rekening ini ternyata lognya gitu, dia bisa baca dari log nih. Ternyata udah nggak pernah ada transaksi lebih dari 5 tahun ini gitu. Terakhir adalah dia tahun misalkan 2005 gitu misalkan. Nah, dia bisa ngecek tuh, berarti udah 20 tahun nggak ditransaksikan ini. Nah, dia bisa tahu tuh bahwa rekening-rekening ditulis sama dia, itu bisa nih. Kemudian yang terakhir adalah audit eksternal, baik dari kantor pusat ataupun dari audit independen gitu ya. Nah, mereka bisa tahu tuh dalam bank tersebut, cabang tersebut sebenarnya ada berapa rekening yang dorman gitu ya kan. Itu yang normal. Kalau yang nggak normal adalah misalkan ada hacker, ada orang yang ngerti masalah cyber security gitu ya, yang dia punya niat jahat, dia masuk ke dalam bank, banknya ternyata nggak kuat-kuat amat, nah dia bisa scan, dia bisa ngambil semua database yang ada di bank tersebut, kemudian dianalisis sama dia, tinggal dicek aja rekening mana yang ternyata nggak pernah ditransaksikan misalnya lebih dari 5 tahun atau 10 tahun gitu. Nah itu dia bisa tahu tuh gitu. Nah si penjahat itu kemarin ini pasti dia dapat suplai dari orang-orang ini, pasti gitu, orang-orang terlibat ini gitu. Atau kalaupun misalkan swek-sweknya gitu, hasil auditnya disimpan nggak sengaja, ditaruh di meja, kemudian ada OB yang moto-motoin gitu ya, itu mungkin bisa juga ya gitu ya. Karena kan itu laporan rekening dorman gitu ya. Tapi pasti ada kaitannya dengan orang-orang ini. Gitu. Nggak mungkin nggak. Makanya Polri harusnya jangan hanya nyita duit yang 204 miliar itu. Tapi, cari sumbernya dari mana. Cari sumbernya dari mana? Siapa nih yang ngasih rekening itu? Karena ini penjahat, ini spesialnya adalah rekening dorman. Coba kita lihat, ada 2 orang ya Pak Eka, ada 2 orang yang nyolong duit 204 miliar itu, ternyata kemarin ikut pembunuhannya kepala cabang BRI itu kan gitu. Artinya memang mereka yang dituju itu adalah rekening-rekening yang tidak bertuan ini. Karena apa? Mereka merasa safe. Kalau ngambil nggak akan ada yang komplain, nggak akan ada yang protes gitu. Dan kasus ini sebenarnya sudah lama begitu? Kalau menurut saya udah lama banget, rekening dorman ini udah puluhan tahun ini gitu. Cuma baru ketahuan sekarang aja karena kemarin dia meninggal. Kalau enggak, diem-dieman aja karena ini rekening yang bisa dipakai bancaan sebenarnya. Sorry gitu. Rekening yang bisa jadi bacaan. Tapi saya ke Mas Oksa, artinya apakah juga ada data terkait dengan besaran dari rekening ini atau transparansi dari rekening dorman sebetulnya seperti apa, Mas Oksa? Ya, sebenarnya kan memang dalam undang-undang perbankan sendiri kan memang ada terkait dengan kerahasiaan data kan gitu ya. Kerahasiaan data nasabah. Artinya memang ini sangat restricted sekali gitu kan, orang untuk bisa mengakses ke rekening-rekening tersebut. Besaran jumlah artinya kita tidak tahu nih. Kita tidak tahu gitu, kita tidak tahu. Nah, kenapa? Ya karena memang ini kerahasiaannya sangat-sangat tinggi sekali gitu di perbankan. Kecuali tadi hanya orang dalam yang tahu ya artinya ya. Betul, hanya orang dalam yang tahu gitu. Kita nggak akan tahu gitu kan. Tadi yang memiliki akses terutama ke core banking kan seperti itu. Mereka akan tahu gitu kan. Ini apakah masuk ke rekening dorman ataukah tidak kan begitu kan. Ini sudah berapa lama diakses, aktif atau tidak. Itu adalah yang memang bisa memiliki akses ke core banking kan begitu. Nah itulah model sistem di bank. Jadi sangat-sangat terjaga sekali sebenarnya kerahasiaannya. Ini godaan besar loh untuk bancakan tadi kata Mas Tama tadi. Artinya Mas Oksa. Yang bisa menggunakan rekening dorman ini hanya 2.
Yang pertama adalah pemilik rekening yang sah yang bisa buka, ya kan, dengan segala macam identitas yang diperlukan. Yang kedua adalah pejabat bank, itu kepala cabang, kepala cabang pusat dan lain-lain. Udah 2 ini aja, gitu, yang bisa membuka rekening Dorman itu. Kalau nggak akan bisa gitu. Paling kalaupun ada hacker ya jarang lah. Kalau hacker nggak akan ngambil 204, terlalu kecil 204 mah gitu. Dia ngambil mungkin 1 triliun ya diambil gitu. Ya kan, dan itu nggak akan ketahuan kalau si hacker karena apa? Dia nggak butuh nih lock, nggak butuh akses, nggak butuh otorisasi, tinggal ngedit aja rekeningnya mana ngedit Dorman nih. Ya udah saya editin karena rekening lain. Tinggal di switch gitu aja. Ini yang kemudian harus diantisipasi untuk peraturan OJK ini, apakah juga tadi hacker juga harus diantisipasi, tidak hanya permainan dari orang dalam tapi juga tadi permainan dari para hacker yang juga diantisipasi, meskipun juga kasus hacker sepertinya belum ada ya Mas ya untuk Dorman ini ya di Indonesia, atau sudah ada sebelumnya? Beritanya nggak ada ya, tapi kalau di luar sih banyak. Kalau di luar sudah banyak yang berhasil mencuri uang di bank itu sangat banyak sekali. Jadi kemudian harus kita antisipasi, kita kawal bersama terkait dengan aturan rekening Dorman ini. Usai jeda kita masih akan bahas khususnya terkait dengan pengawasan sistem perbankan seperti apa ke depan, apa yang perlu dievaluasi selain tadi kita sudah diskusikan di segmen awal. Kita kembali saat lagi.